Fundamental update, SEC bilang terhadap Coinbase bahwa semua aset cryptocurrency kecuali Bitcoin termasuk ke dalam securities. Dan pada kesempatan kali ini juga Uang Receh akan membahas tentang bug yang ada di Curve DeFi. Dan selain itu, implikasinya apa terhadap dunia cryptocurrency? Apakah sekarang FUD kembali bertebaran? Dan bagaimana cara kita untuk menanggapi hal tersebut, teman-teman? Buat kalian yang penasaran bagaimana Uang Receh itu ngupas untuk kedua hal ini, simak penjelasan Uang Receh sampai akhir. Dan tentunya buat kalian yang belum subscribe channel Uang Receh, mari bersama-sama kita dukung channel Uang Receh dengan klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan ikon loncengnya, agar setiap channel Uang Receh itu upload video terbaru, kalian langsung dapat notifikasinya, guys. Tanpa berlama-lama, kita masuk ke salah satu berita yang menurut Uang Receh ini FUD, teman-teman. Nah, ini berita dari Watchers Guru, Just Info. SEC told Coinbase they believe every cryptocurrency other than Bitcoin is a security. Nah, ini berita baru dirilis sekitar 9 jam yang lalu dan cukup ramai sebenarnya. Teman-teman, yang perlu kalian ketahui dari sebuah berita agar kalian itu tidak termakan FUD ataupun FOMO, hal pertama yang harus kalian lakukan adalah mengecek berita ini dari mana, sumbernya terpercaya nggak, kredensial nggak. Kalau sumbernya terpercaya, kalian pun harus cross check lagi dengan mencari beberapa referensi, teman-teman. Setelah Uang Receh cek dari apa yang ditweet oleh Watcher Guru ini, SEC mengatakan kepada Coinbase bahwa semua aset cryptocurrency kecuali Bitcoin termasuk ke dalam security. Ini adalah berita lama, teman-teman. Setelah Uang Receh cek, Uang Receh dapat artikel, tepatnya ini adalah pernyataan dari Brian Armstrong, CEO-nya Coinbase. Berita ini sudah 1 bulan yang lalu, artinya bukan rilis hari ini juga, teman-teman, atau bukan FUD baru yang hari ini, tapi itu adalah berita yang 1 bulan yang lalu. Kemungkinan besar hari ini diangkat lagi karena market cryptocurrency terlihat adem ayem, teman-teman. Meskipun The Fed menaikkan interest rate, meskipun beberapa berita itu punya implikasi yang cukup negatif terhadap market kripto, tapi secara keseluruhan yang kita lihat market kripto cukup nyaman, bahkan berjalan sideways. Dan itu kemungkinan besar market kripto sudah tidak mempan terhadap beberapa berita buruk. Dan hal ini mungkin hanya sekedar untuk menebar fear atau menebar FUD, teman-teman. Nah, setelah Uang Receh cek dari berita ini, ada beberapa hal yang bisa kita ambil dari berita ini. Yang pertama, ini adalah berita lama, 1 bulan yang lalu, bukan berita baru. Yang kedua, teman-teman, Coinbase itu tolak permintaan untuk menghapus atau tidak memperjualbelikan selain Bitcoin. Artinya Coinbase itu masih memperjualbelikan aset cryptocurrency yang lain. Di sini Brian Armstrong kurang lebih berpikir seperti ini, teman-teman. Kalau Coinbase hanya memperdagangkan Bitcoin, artinya industri cryptocurrency secara keseluruhan, secara wholes di Amerika Serikat itu sama aja punah, teman-teman. Artinya tidak seperti pada saat industri cryptocurrency benar-benar jaya-jayanya di Amerika Serikat, hampir cukup banyak koin yang bisa diperjualbelikan. Hari ini dibatasi dengan adanya pernyataan SEC seperti itu. Nah, Coinbase menolak akan hal tersebut. Nah, untuk yang ketiga yang perlu kalian lihat dari berita ini adalah respon dari Coinbase ke SEC. Tentunya kalian sudah pada tahu yang mengikuti kasus ini. Ini adalah kasus penuntutan dari SEC terhadap Coinbase terhadap 13 jenis koin, teman-teman. Kurang lebih ada BNB, Cardano, Algorand, Solana, Matic, dan yang lain sebagainya. Itu dianggap oleh SEC sebagai securities. Nah, menanggapi hal tersebut, Brian Armstrong sekali lagi mengatakan, mending kita bawa atau kita selesaikan di meja hijau. Nah, tujuan dari Brian Armstrong yang perlu kalian baca adalah sebenarnya dia orang yang pintar. Karena apa, teman-teman? Di sini kita melihat kalau SEC itu dari awal sudah membuat peraturan tentang yang mana securities atau yang mana commodities, hal seperti ini tidak akan terjadi. Tapi di saat SEC menggugat sedangkan dia tidak membuat peraturan terlebih dahulu, lantas apa yang mau digugat, teman-teman? Biarlah pengadilan yang akan memutuskan mana yang termasuk ke dalam securities atau mana yang termasuk ke dalam komoditi. Biar teman-teman hari ini menjadi clear di mata hukum atau clear di mata legal.
Nah, hal tersebut diharapkan oleh Brian Armstrong untuk bisa dibawa ke pengadilan teman-teman. Dengan harapan besar tentunya Coinbase akan memenangkan hal tersebut. Nah, sebenarnya ini case belum close dan kita tinggal lihat apa yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak, terutama SEC dan Brian Armstrong untuk mewakili Coinbase teman-teman. Kita akan lihat siapa yang akan menang dan hal apa yang akan terjadi. Sampai hari ini memang belum ada kelanjutan pasti dari kasus ini, tapi uang receh masih cukup yakin kalau berkaca dari kasusnya XRP versus SEC. Sampai hari ini atau keputusan yang terakhir adalah kemenangan buat XRP. Ini ada kemungkinan besar untuk 13 jenis aset lain yang dikategorikan oleh SEC sebagai securities bisa saja memperoleh kemenangan yang sama. Nah, kita lanjut ke berita kedua. Ini bukan fact, ini kenyataan teman-teman. Dunia DeFi sekali lagi kena bug atau kena hacker. Nah, kita akan bahas dari Curve protokol DeFi. Hari ini teman-teman, tepatnya tanggal 30, bukan hari ini, kemarin, itu dunia DeFi kembali dilanda yang namanya hacker atau bug, yaitu yang kena adalah Curve dan protokol DeFi beberapa yang lainnya. Dari berita ini, Koinvestasi Uang Receh membaca ada beberapa hal yang perlu kita pantau teman-teman. Mungkin buat kalian yang punya dana di DeFi, Curve, dan beberapa DeFi yang Uang Receh akan sebutkan, kalian harus berhati-hati. Bolehlah kalau kalian nggak panik, kalian tarikin dulu aset kalian pindah ke tempat mana yang lebih safe. Bisa ke exchange yang kalian percaya atau mungkin kemana teman-teman. Silakan kalian bisa lakukan hal itu terlebih dahulu. Karena berkaca dari beberapa kasus yang ada, setiap DeFi itu mengalami masalah, harga tokennya langsung anjlok teman-teman. Dan hal ini tentunya sekali lagi yang dirugikan adalah pihak kita yang menaruh atau menanamkan modal sebagai investor. Nah, pihak DeFi dari Curve ini dikatakan mengalami bug dengan jumlah kerugian sekitar 42 juta US dollar teman-teman. Beberapa dampak yang menurut Uang Receh percaya akan mengganggu atau bisa membuat kalian rugi adalah beberapa aset kripto yang di hacking atau yang dicuri mungkin dari bug ini, dan tentunya beberapa aset cryptocurrency yang terhubung ke protokol dari Curve. Uang Receh baru nemu salah satu aset kripto yang ternyata memang terhubung ke Curve protokol, yaitu AV teman-teman. Ada kemungkinan besar jika Curve terus mengalami penurunan atau harganya terus terdepresi ke bawah, yang punya si Curve ini akan melikuidasi kepemilikannya di AV teman-teman sebesar 70 juta US dollar. Dan hal ini tentunya akan berimbas buruk ke AV itu sendiri. Ada kemungkinan AV juga bakal turun teman-teman. Selain itu, yang perlu kalian lihat beberapa DeFi lain, yaitu ada Alchemic itu melaporkan kerugian sebesar 13,6 juta. Selain itu ada proyek Metronome juga dilaporkan kebocoran dana sebesar 1,6 juta. Dan untuk Curve DAO itu sendiri ada 32 juta teman-teman. Artinya di sini kita kembali lagi, kita harus berpikir teman-teman, uang di cryptocurrency itu adalah uang yang cukup risk. Artinya kita mau taruh di mana ada kemungkinan besar hacker bakal mencarinya. Terutama kita taruh di protokol-protokol yang kemungkinan besar untuk tingkat keamanannya tidak terlalu baik teman-teman. Seperti protokol Curve ini. Kita tinggal lihat bagaimana Curve menangani hal ini dan tentunya bagaimana Curve mengembalikan dana nasabah. Jika Curve memang terpercaya, artinya dia tidak akan lari dari masalah ini. Dan tentunya satu hal yang perlu kalian ketahui teman-teman, dari kejadian ini sebenarnya bukan kejadian pertama, kedua, ketiga, dan keempat teman-teman. Ini adalah kejadian kesekian kalinya. Kita berkaca dari beberapa kejadian yang lalu, memang kalau ada hacking di dunia cryptocurrency, kita agak susah untuk melacaknya. Mungkin kita bisa membekukan asetnya dengan tidak menerima di saat aset tersebut mau dijual. Tapi sekali lagi ada beberapa platform yang namanya crypto mixer itu akan mengaburkan siapa yang punya aset cryptocurrency ini dan asalnya dari mana. Artinya memang untuk dunia cryptocurrency ini masih cukup tricky teman-teman. Memang kita sama-sama tahu karena regulasi juga belum terlalu dalam untuk menjamah ke aset cryptocurrency. Jadi untuk mencegah hal-hal seperti ini kita harus mewanti-wanti
kita harus riset terlebih dahulu terhadap apa keputusan yang akan kita ambil, mau berinvestasi di mana, dan kita mau menaruh uang kita dalam bentuk token atau koin apa teman-teman. Kita akan segera pantau koin dari Curve hari ini mengalami penurunan ataukah enggak berimbas dari berita ini. Nah teman-teman, kalian bisa lihat sendiri untuk harga koin governance dari Curve Protocol atau Curve DeFi CRV mengalami koreksi yang cukup impulsif teman-teman. Di sini kalian bisa melihat after berita dari bug yang terjadi di sistem smart contract mereka Viper, harga CRV langsung turun, dan turunnya itu nggak main-main. Dalam waktu sehari itu mengalami koreksi hampir 20% teman-teman, tepatnya dari angka 0,73 sampai menyentuh ke bagian bawah di sekitaran 0,586 teman-teman. Di sini hal ini kalian bisa melihat sendiri bahwa dunia cryptocurrency begitu sensitif, terutama dunia DeFi yang biasanya itu celah dari smart contract yang mereka tanamkan itu mudah disusupi oleh hacker, termasuk kasus baru yang menimpa Curve Protocol. Di sini kalian yang perlu kalian lihat buat kalian yang masih punya koin Curve, hal yang perlu kalian perhatikan teman-teman kalau kalian mau hold adalah salah satu titik support yang berada di sekitaran tanggal 13 Juni tahun 2023, berada di angka 0,571. After titik support ini tidak mampu mempertahankan pergerakan dari Curve, ada kemungkinan besar untuk Curve kembali koreksi ke bawah. Selain itu, titik resisten yang perlu kalian pantau adalah titik di sekitaran high di tanggal 14 Juli, yaitu di posisi 0,85. Jika memang Curve mampu lagi untuk membawa atau mengembalikan trust dari publik atau trust dari beberapa investor yang menaruh uangnya di Curve DeFi teman-teman. Nah selain itu kita akan bahas salah satu koin yang harusnya cukup berimpact terhadap protokol Curve, yaitu EVI teman-teman. Di sini kalian bisa lihat sendiri sebenarnya untuk EVI sangat-sangat biris dari apa price action yang tercermin teman-teman. Di sini kalian bisa melihat untuk EVI sebenarnya mengalami bull sejak di sekitaran bulan Juni. Kita melihat sendiri EVI itu mengalami kenaikan yang cukup impulsif, bahkan untuk titik tertingginya sempat menyentuh ke level 87,84. Tapi after itu kita melihat EVI langsung kena rejection. Dan ditambah lagi teman-teman, satu hal yang perlu kalian pantau untuk rejection dari EVI ini setelah berita Curve kena hack, itu langsung tembus dari trendline yang cukup kita waspadai teman-teman. Trendline ini terbentuk sejak bulan Juni dan harusnya biasanya mampu mempertahankan pergerakan dari EVI, dan sekarang itu sudah resmi break, dan hari ini ada satu kali proses retest ke atas untuk menembus, tapi sepertinya proses retest itu gagal teman-teman. Dan titik support yang perlu kalian pantau ini adalah titik SNR dari pergerakan sebelumnya, yaitu berada di level sekitar berada di level 69,73 US dollar. Dan jika area ini kembali di break ke bawah atau penurunan terjadi dengan impulsif, titik-titik yang perlu kalian pantau teman-teman adalah support di bagian bawahnya lagi, berada di angka 59,40 US dollar. Dan untuk major support F ini, uang receh percaya berada di sekitaran area 49,85 atau 50 US dolaran, dimana kita sama-sama tahu itu sempat menjadi area terendah dari EVI, dan after menyentuh ke area 50 US dollar, EVI mampu mempertahankan pergerakannya, memaintain di area sana dan berhasil break ke atas lagi teman-teman. Artinya area 50 dolar adalah area major resisten dari EVI, itu yang perlu kita pantau. Kedua jenis koin ini baik Curve dan EVI bisa kita manfaatkan sebenarnya dengan melakukan short position. Tapi uang receh sarankan kalian riset terlebih dahulu sebelum melakukan short position terhadap kedua jenis koin ini teman-teman. Selain itu kita akan cek dari segi Bitcoinnya. Apakah Bitcoin cukup terpengaruh terhadap beberapa berita ini? Uang receh rasa ini tidak berimplikasi banyak terhadap Bitcoin. Karena apa teman-teman? Kita sama-sama tahu untuk hari ini Bitcoin masih sama, masih sideways di range 29.200 sampai 29.500-an. Artinya potensi dari Bitcoin masih cukup kuat di sekitaran area sana.
selagi Bitcoin belum break dari posisi 29.000, uang receh masih cukup confident, dan harusnya kalau memang tertekan, uang receh sudah persiapan atau antisipasi Bitcoin bakalan bisa ke 28.500. Mengingat area 28.500 adalah area yang uang receh sangat pantau teman-teman, karena area sana merupakan area SNR sebelumnya dan area dari trendline yang terbentuk sejak bulan Januari. Nah, sekian dulu untuk video kali ini teman-teman. Kesimpulan pada video ini, setiap ada berita baik itu FAT atau FOMO, kita harus cek terlebih dahulu sumbernya, kredensialkah ataukah enggak teman-teman. After kita cek, kita perlu melakukan sedikit riset atau deep research. Selain itu, untuk kesimpulan yang kedua, dari FAT yang ada, dari berita yang ada, Bitcoin tentunya tidak terpengaruh terhadap beberapa hal tersebut. Artinya Bitcoin cukup strong, Bitcoin cukup bagus dalam mempertahankan harga di sekitaran angka 29 ribuan. Thank you for watching till the end. See you on the next video.